Embassy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan CGP hebat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada fasilitator saya yaitu Gunyoman Dira Citra dan pengajar praktek atau PP saya itu Pak Siswanto. Di sini saya akan mendalami tugas yaitu aksi nyata di 2.3 atau modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan mencoba untuk mengobservasi rekan saya yaitu Pak Ahmad Nasrul Hakim SPD. Nanti kita akan coaching beliau terkait persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran atau dalam hal ini adalah observasi di lapangan di kelasnya nanti kita lakukan. Nah, di sini dalam proses pra observasi kelas akan lebih lanjut akan saya lakukan coaching dengan beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hakim. Waalaikumsalam Pak Ardi. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik Pak. Tetap semangat ya Pak? Tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi di sini kita diskusi sebentar Pak Hakim Ya. terkait dengan hari ini kita akan melakukan pra observasi untuk besok pada saat jenengan observasi di kelas, saya mohon izin juga di kelasnya jenengan untuk mengadakan observasi atau supervisi di kelas jenengan yang jenengan lakukan belajar dengan siswa-siswanya. Ya, Pak. Nah, kira-kira Pak Hakim sebelumnya materi apa yang ingin Bapak ajarkan pada saat besok di pembelajarannya? Kalau boleh tahu. Oke, sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat untuk pertemuan besok ini saya akan menjelaskan materi tentang pembukutan ulir Pak. Oh gitu. Iya, pembukutan ulir. Jadi materi produktif ya? Materi Di produktif. Kelas berapa kalau Kelas boleh tahu? 11 teknik pemesinan. Oh ya. Terus kira-kira Pak Hakim tujuan apa yang mungkin Bapak ingin sampaikan di materi besok atau pada saat pelaksanaan pembelajaran besok ini? Tujuannya yang jenengan ingin utarakan. Oke, Apa tujuannya yang ingin sampaikan? ya tentu ya, tujuannya sesuai dengan apa yang di RPP itu siswa bisa melakukan proses pembukutan ulir dengan menggunakan mesin bubut Ya. dengan benar dan sesuai dengan SOP. Oke. Terus kesiapannya Pak, kesiapan belajar mungkin yang bisa saya ingin tanyakan ke jenengan yang sudah disiapkan ke murid-muridnya. Gitu. Untuk kesiapannya anak-anak sudah saya buatkan modul materi. Kemudian yang kedua saya sudah menyiapkan rencana pembelajaran atau berupa RPP. Kemudian untuk peralatan yang ada di bengkel termasuk dengan mesin bubut, ada juga peralatan pendukung yang lainnya dan juga benda kerja yang nanti akan dikerjakan pada pekerjaan proyeknya anak-anak nanti. Begitu. Ya. Jadi rencananya tujuannya tadi sudah jelas ya, materinya produktif, TPM bubut, terus Ya. nanti di situ ada materi pembukuan ulir. Iya, pembukutan Nah, ulir. di situ nanti jenengan pingin atau pada saat di rencana jenengan adalah siswa atau murid jenengan itu akan bisa memahami atau menjelaskan bagaimana cara membuat ulir dan kalau bisa melakukan atau pada saat praktek itu. Jadi ada dua ya kegiatannya bisa ya. Nah, kira-kira saya ulangi lagi kegiatannya yang akan jenengan sampaikan atau jenengan jelaskan besok ke anak-anak atau murid itu apa aja? Yang pertama adalah teori tentang ulir, Pak. Pendalaman materi. Pendalaman materi dulu. Ya, terus? Materi tentang ulir. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah prosedur atau SOP dalam pembuatan atau pembukutan ulir. Gitu. Ada yang lain kira-kira selain itu? Ya itu nanti ya anak-anak supaya lebih paham nanti anak-anak juga membuat membuat job sheet Lembar kerja gitu ya? lembar kerja ya atau
atau apa LKPD lah. Ya, lembaga kerja siswa, peserta didik. Terus di samping itu setelah itu anak-anak apa yang lain kira-kira ada lagi atau sudah cukup? Sudah cukup gitu. Itu ya. Iya. Jadi memang rencana ke depan jenengan untuk kegiatan pembelajaran besok yang jenengan terapkan itu yang pertama jelas apa itu nanti jelaskan materi, pendalaman materi, setelah itu nanti ada prakteknya. Iya. Itu kira-kira beda hari apa enggak, Pak? Praktek sama pendalaman materi dan praktek itu. Untuk pelaksanaan apa namanya Pendalaman materi pendalaman materinya berbeda hari lah. biasanya hari Biasanya kalau materi hari Jumat, kalau untuk prakteknya hari Rabu. oh gitu. Jadi nanti minggu depan kita adakan observasi di 2 hari gitu Pak. Dua Ya? hari ya. Jadi Jumat nanti saya sudah masuk dengan menjelaskan dalam materi, terus Iya. habis itu prakteknya hari Rabu ya. Oh iya, siap Pak. Nah, terus kira-kira apa namanya tadi kegiatan sudah ya, terus strategi yang jenengan harapkan itu apa di situ? Strategi yang ingin jenengan kembangkan di murid-muridnya itu Oke. di pembelajaran di kelas. Untuk strategi yang akan saya terapkan gini, dilihat dari permasalahannya Pak, anak-anak kalau pada saat mau praktek itu masih kebingungan. Oh ya. Jadi masih bingungan apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah supaya untuk mengatasi hal tersebut, nanti saya tugaskan anak-anak untuk membuat LKPD atau semacam job sheet, jadi membuat langkah kerja. Jadi misalkan nanti membuat ulir, maka nanti anak-anak akan mencatat, menulis langkah awal sampai terakhir bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan ulir. Jadi nanti anak-anak lebih paham sesuai dengan prosedur yang sudah mereka tulis. Oke. Bisa dijelaskan Pak, intinya langkah-langkah yang ditulis rencananya besok itu apa untuk yang anak itu, persiapan apa mulai buku tulis itu apa aja kira-kira? Oh gitu. Oke. Untuk langkah-langkah anak-anak nanti kan membuat job sheet itu, jadi anak-anak membuat langkah persiapan dulu. Ada persiapan, langkah persiapan itu termasuk dalam awal penyiapan benda, kemudian penyiapan mesin dan sebagainya, peralatan yang digunakan itu termasuk dalam langkah persiapan. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan ini anak-anak sudah mulai mengeksekusi dari atau kelanjutan dari langkah persiapan tadi. Langkah sudah membentuk atau membuat ulir tadi. Itu langkah pengerjaan. Nah, itu. Terus baru yang terakhir nanti adalah pelaporan. Jadi anak-anak di samping selesai mengerjakan, anak-anak juga melaporkan, membuat laporan hasil dari pekerjaannya. Misalkan ada yang salah atau ada yang kurang benar atau ada trouble, itu nanti dicari solusinya seperti apa. Itu dituangkan dalam bentuk laporan. Gitu. Terus itu tadi kegiatannya sudah jelas ya, jadi dan strateginya dengan. Terus untuk pelaporan tadi yang saya tanyakan, jenengan sudah bilang pelaporan atau penilaian. Itu nanti Bapak terapkan bagaimana? Ya, untuk penilaian ya pelaporan itu nanti akan sudah selesai membuat ulir misalkan. Dan nanti akan kami nilai atau akan saya nilai hasil dari ulir tersebut. Nah, kemudian siswa membuat laporan dari hasil tertulis dari hasil tersebut. Jadi diberikan masukan kira-kira apa kekurangannya apa atau sudah bagus dan sebagainya, nanti akan ditampilkan di laporan tersebut. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi nanti siswa juga bisa mendalami materi jelas dengan LKPD yang dengan buat, dan nanti pada saat prakteknya minimal siswa juga bisa mempraktekkan dari bagaimana cara membuat itu yang benar. Ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai baru dinilai. Ya. Jadi setiap proses tetap harus ada nilainya ya. Bisa dinilainya. Oke, tidak langsung hasil akhir kan. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Berikutnya Pak, kira-kira ada nggak Pak yang jenengan ajak untuk misalnya di pembelajaran itu seseorang atau mungkin siapa atau murid atau gimana itu yang jenengan ajak sebagai katakanlah untuk membantu jenengan dalam proses pembelajaran itu biar maksimal. Kira-kira. Ada Pak, di sini sistemnya menggunakan sistem team teaching. Jadi gitu. ada guru partner yang membantu dalam pelaksanaan pembelajaran, terutama pada pembelajaran praktik Pak. Ya. Jadi nanti ada guru tim yang membantu mulai mengawasi anak-anak, pengawasan terhadap anak-anak, kemudian bagaimana menjelaskan proses dalam prakteknya itu membutuhkan kerja tim. Jadi tidak hanya satu guru, jadi pengawasannya lebih maksimal, pengawasan terhadap anak-anak juga pengajarannya juga lebih maksimal.
gitu. Jadi tujuannya ada apa Iya. ada rekan sejawat gitu ya, satu Iya. tim ya. Iya. Tim. Nah, kira-kira kan itu berapa jam Pak ya memakai materi tersebut? Durasinya karena lama ya. Iya. Untuk pemeriksaan bobot itu 8 jam, Pak. 8 jam. 8 jam pelajaran. Mulai pagi sampai Jam sekitar jam jam 1-an. 1-an ya, jam 1 lah. Oh gitu. Setengah 2. Terus kira-kira rencana depan kira-kira ada kendala nggak atau tantangannya nggak kira-kira yang Bapak besok rencanakan di pembelajarannya? Kira-kira tantangannya itu apa? Oke, tantangannya tentu dari segi fasilitas Pak sebenarnya. Jadi karena jumlah alatnya memang terbatas, jadi rasio dengan jumlah alat dengan jumlah siswa itu tidak seimbang. Gitu. Jadi yang kesulitannya di situ. Jadi satu mesin itu kadangkala sampai berapa 6 anak satu mesin. Nah itu sebenarnya kurang ideal. Nah untuk mensiasati. Nah, solusinya kira-kira. Nah untuk solusinya ya kami nanti ya rencana kami dalam satu pembelajaran itu ada dua jenis mesin yang digunakan. Jadi misalkan pada saat pembelajaran itu separuh siswa nanti separuh kelas di mesin bobot, separuhnya di mesin fresh. Oh. Jadi 2 mapel itu nanti digabung jadi 1. Oke. Itu rencana kami karena memang keterbatasan alat tadi. Ya. Oke, berarti terus kira-kira rencananya minggu depan ya kita laksanakan ini ya Bapak ya. Iya Pak, ya siap Pak. Siap ya nanti. Iya. Kalau misalnya ada kendala bisa dengan ajak tadi ya Pak teman rekan sejawat. Nah, kalau bisa saya sarankan. Terus kalau perlu saya juga bisa nanti membantu bisa saling dengan saya. Kebetulan saya juga ngajar di tanding mesin tapi beda mapel ya. Jadi itu boleh nanti sharing aja. Syukur-syukur kalau memang ada kesempatan akan kita bantu bersama untuk menyelesaikan pembelajaran jenengan kalau terkait dengan tantangan-tantangan tadi. Iya. Gitu. Terima kasih Pak Hakim. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jelas nanti di sini pembelajaran Bapak besok kalau bisa sudah sesuai dengan apa yang bisa Bapak rencanakan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan nantinya tujuan keberpihakan pada murid itu tercapai. Intinya nanti murid atau siswa bisa belajar mulai dari tahap tadi persiapan, terus pelaksanaan dan sampai laporan juga bisa lancar semuanya. Oke, itu saja. Sampai ketemu minggu depan Pak ya. Nanti pada saat di kelas saya observasi, saya juga mau izin nanti Bapak bisa menjelaskannya, nanti saya observasi atau kita supervisi di kelas. Itu aja Pak ya. Iya Pak. Nah nanti setelah supervisi, saya juga mohon waktunya lagi nanti kita bincang-bincang kayak sini seperti ini nanti untuk mencari solusi atau kelebihan pada saat tantangannya pada saat di kelas seperti itu untuk pasca observasi seperti ini. Ini kan nanti besok minggu depan saya izin ke jenengan untuk di kelas melaksanakan supervisi. Setelah itu nanti saya juga akan ajak dengan bincang-bincang lagi seperti ini menjadi pasca observasi sebagai refleksi kita. Refleksi setelah pembelajaran. Iya. Ya. Siap Pak. Itu aja Pak Hakim ya. Ya. Jadi terima kasih. Yes. Semoga lancar ke depannya besok pelaksanaannya. Itu aja. Ya. Oke. Terima kasih rekan-rekan CGB hebat. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Aman Nursul Hakim SPD untuk pelaksanaan pra-observasi di pembelajaran yang akan beliau terapkan minggu depan. Jadi begitu, mudah-mudahan beliau menerapkannya dengan lancar dan baik dan nanti tujuannya murid bisa melaksanakan juga dengan baik juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besi. Praktek ya, saya tinggal ya. Saya rapat ya, sampai jam 4 sore. Wow. Ya. Jadi sampai tiket saya
Saya pantau sampai selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari teori kulir ya. Jadi teori kulir yang kemarin kalian sudah pelajari mulai jenis kulir, bagian-bagian kulir, penggunaan lalu dan sebagainya. Ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita sudah masuk ke proses pembuatan kulir ya. Jadi pembuatan kulir menggunakan mesin turbur. Sudah baca materi kemarin? Sudah? Oke. Nah, sekarang kita bahas, ya silakan dibuka apa namanya modulnya halaman berapa ya? Halaman 13 ya. Halaman 13. Oke, kemarin kita sudah mengenal jenis kulir ya, berdasarkan bentuknya. Apa saja bentuk kulir? Ada dua, tiga, ya, empat, magnesium, apa lagi? Ada bentuk gergaji, ada lagi setengah bola, ya. Nah itu sebagai macam-macam sesuai dengan job kalian, ya. Jenisnya apa? Jenisnya oleh jenis metris. Ukurannya berapa? M 14 kali 1. M 14 kali 1,5. Artinya apa? 14 kali 1,5 ini? M artinya kulir jenis metris 14. Diameter apa ya? Diameter luar, diameter nominal berapa? 11 mili 1,5 artinya kisar 1,5 mili. Itu kulir yang akan kita buat pada hari ini. Paham ya? Oke. Terus kemudian langkah untuk pembuatan kulir ada beberapa langkah. Yang pertama langkah persiapan, yang kedua langkah langkah persiapan. Yang pertama tentu kita siapkan dulu benda yang mau dibuat kulir. Maka nanti diameter yang kamu siapkan diameter berapa? Berapa? 14 mili. Ya, kuirnya nanti dikurangi jadi berapa? 13,5. Oke, setelah bila sudah siap, langkah berikutnya kita siapkan alat potongnya. Ya, siapkan alat potong apa saja yang dibutuhkan. Pahat ya, pahat apa? Pahat kulir metris. Oke, pahat kulir metris. Oke, setelah sudah dipasang, baru kita pemasangan pahat. Pemasangan pahat harus setinggi untuk pemasangan pahat yang mundurkan pahat sambil handle di metrakan ya. Metrakan dulu boleh atau langsung diarah putarnya dibalik. Kita ini langkahnya aktifkan sistem otomatis ya untuk penyayatan. Sudah mulai hari ini bapak semua ya. Sekarang sebagai bahan evaluasi silakan kalian kerjakan soal yang ada di modul tentang bentuk kulir halaman berapa itu? Halaman 16 ya. Halaman 16 silakan dikerjakan ya. Nanti setelah itu akan saya tunjuk satu anak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3 yang B. Yang B adalah diameter batang bulat 3. Kodenya apa? Kodenya W 3/4 I 11. Ya, artinya apa? Artinya diameter batang bulat 3/4 inci, jumlah besar bulat 1 inci 11 gram. Jenis ulir apa ini jenisnya? Jadi sudah Ulir apa? W itu ulir W. Oke. Kemudian yang C. yang C yang 12 kali 1,7 H atau Artinya apa? bulat kiri. Ulir kiri. M. Ulir kiri. M artinya apa? M. Metris. Ulir metris. Artinya berarti apa? Ulir segitiga jenis kedua diameter Oke, itu pada hari ini kita sudah belajar bagaimana cara mengukur ulir. Ya. Kesimpulannya apa pada pertemuan pada hari ini? Yang pertama, pada saat kita mengukur ulir adalah ada langkah persiapan, ya, sama langkah penerbangan. Pada langkah persiapan, sampai harus sudah mempersiapkan benda kerja yang akan dibuat ulir. Setelah benda kerja, kemudian kita siapkan alat potongnya. Ya, kalau untuk membuat ulir metris, maka nanti bahan ulirnya adalah bahan ulir segitiga metris. Setelah bahan sama benda kerja sudah, ya, maka kita setting ke DC. Apa saja di setting? Kata-kata atas, kemudian putar mesin, kemudian setting videonya atau kisarnya. Paham ya? Langkah kerja. Kemudian apa? Kita tentukan, ya, kalau benda kerja dan sudah terbuka, ya, kalau sudah maka kita setting 0 pada eretan membentuk ulir sesuai dengan kedalaman yang diinginkan. Paham ya? Itu langkah finishing. Gimana langkah finishingnya? Oke, kalau nggak ada, mari kita tutup pada hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih ya. Kalau punya kami mohon maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas aja. Yo.
kegiatan Ini 52. Tapi ininya kok bolong, Pak. Bagus Pak, nanti ditirus. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Burhanuddin. Saya dari kelas 11 TPM 1. Dari pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hakim, saya merasa paham dengan yang sudah diajarkan Pak Hakim, dan pelajaran tadi itu sangat menyenangkan dan saya bisa memahami cara membubut ulir dengan baik dan benar dengan praktek membubut ulir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Privacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, CKP hebat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dari pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Bapak Ahmad Nasrul Hakim SPD pada hari kemarin atau minggu kemarin, hari Jumat dan hari Rabu. Nah, monggo kita simak kegiatan pasca observasi berikut. Selamat siang Pak Hakim. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Dwi. Gini Pak Hakim, saya di sini atau kita di sini diskusi lagi seperti janji kita kemarin, bahwasannya pada saat kemarin pra observasi saya sudah melakukan nanyakan kepada jenengan materi atau kegiatan pembelajaran. Terus habis itu kemarin juga saya sudah memasuki kelas jenengan yang jenengan ajar, murid-murid yang jenengan ajar. Dan kali ini saya ingin katakanlah ketemu lagi dengan jenengan untuk kegiatan pasca observasi. Kira-kira mengganggu nggak kira-kira kesibukan jenengan? Tidak Pak, Nah, gitu ya. aman. Ya. Alhamdulillah Pak Hakim, nyantai saja Pak Hakim. Jadi kira-kira Pak, setelah Bapak menerapkan pembelajaran materi kemarin bubut ya, apa itu pembubutan ulir ya, itu kira-kira bagaimana, apa yang Bapak rasakan keadaan kelas Bapak yang kemarin dengan ampuh itu di kelas? Monggo. Ya. Kemarin pada saat pembelajaran ya alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Tetapi ya tetap ada beberapa kendala yang perlu diperbaiki. Tapi sesuai dengan rencana semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Gitu, Pak. Terus kondisinya kelas bagaimana kira-kira? Lancar ya? Alhamdulillah lancar, baik semuanya Pak. Pada saat pembelajaran praktek, alhamdulillah tidak ada masalah. Berarti tujuannya tercapai ya dari tujuan pembelajaran itu ya? Tujuan tercapai. Alhamdulillah. Terus yang ingin dikembangkan Pak Hakim kemarin kan mungkin sudah ada atau rencana pada saat pra observasi ada beberapa yang harus dikembangkan. Nah, kira-kira sudah berhasil nggak pengembangan pembelajaran kemarin itu?
kemarin sesuai dengan rencana pengembangan saya menerapkan itu pembuatan LKPD atau job sheet atau lembar kerja praktek. Jadi sebelum anak-anak praktek ke mesin, anak-anak sudah menyusun job sheet. Oh ya. Jadi anak-anak sudah mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoperasikan mesin tersebut. Dan alhamdulillah anak-anak sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang mereka tulis di job sheet. Oh, gitu. Iya. Berarti intinya saya kembalikan lagi, apa yang jenengan ingin kembangkan itu terlaksana dengan baik ya? Iya, terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Jadi memang dari awal tujuan belajar itu sudah kita laksanakan, dan terus jenengan sudah membuat strategi pengembangan, dan akhirnya diterapkan pada saat pembelajaran, dan capaiannya adalah anak-anak bisa memahami dengan baik. Iya. Oke, kemarin saya lihat Pak Hakim, artinya Iya. dari pendalaman teori jenengan dan pada saat praktek dari Rabu iya. itu anak-anak sudah antusias sekali. Jadi sukses lah buat Pak Hakim untuk kedepannya. Mudah-mudahan itu bisa kembali lagi dikembangkan terus. Jadi tidak Iya. hanya berhenti di situ. Itu Iya. pesan saya. Siapa? Terus kira-kira refleksi nih, saya ingin apa yang Pak Hakim ingin sampaikan kepada saya, boleh. Itu kira-kira apa refleksinya jenengan kemarin pada saat proses pembelajaran yang jenengan ampuh kemarin? Umpan baliknya lah. Iya. Kemarin pada saat pembelajaran juga saya menemui beberapa masalah sebenarnya, ya di luar dari job sheet tadi, ya dari luar dari rencana. Ternyata anak-anak ini pada saat pembelajaran itu masih kurang berkolaborasi, kurang kerjasama antar teman dalam hal penyelesaian problem yang ada pada saat praktek. Dan ternyata pada saat praktek itu ada beberapa problem yang mereka sebelumnya itu masih bingung sebenarnya. Yeah. Nah, ini menurut saya kalau ada problem pada saat melaksanakan praktek itu lebih pas, itu mungkin diterapkan sistem pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif. Oh gitu. Jadi secara antar teman itu saling berkolaborasi Yeah. untuk menyelesaikan problem yang mereka hadapi pada saat praktek tersebut, pada saat menyelesaikan job tersebut. Ya. Nah memang Pak Hakim, jadi saya bisa ambil kesimpulan dari refleksi Pak Hakim bahwasanya memang murid atau siswa yang jenengan ajar itu memang harus layaknya ada namanya pembelajaran praktek. Tapi kemarin pembelajaran berkelompok atau berkolaborasi. Ya. Tapi kemarin sudah saya lihat ada beberapa inisiatif dari siswa pada saat saya lihat anak-anak pada saat praktek terutama itu memang ada yang belum tahu, akhirnya tanya dengan sendiri. Berarti itu Pak Hakim juga sudah menunjukkan inisiatif ke mereka untuk menanya kepada teman-temannya yang mungkin sudah bisa. Iya. Jadi nanti bisa kita buat yang namanya tutor sebaya. Iya. Metode tutor Tutor sebaya. sebaya dan komputer learning. Oke. Jadi tindak lanjutnya Pak Hakim kira-kira seperti apa dari refleksi jenengan tadi? Ya, untuk kedepannya nanti anak-anak akan saya buat pembelajaran kooperatif Lebih lagi gitu ya, lebih spesifik lagi. Jadi saya akan membentuk pembelajaran itu yaitu terutama dalam tukar sebaya tadi. Gitu. Iya, soalnya nanti mesti ada masalah. Contohnya kemarin mungkin ada satu anak yang sudah selesai ngulir tapi ternyata hasilnya itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dipasangkan dengan pasangannya. Memang kadang-kadang faktor di lapangan itu Iya. berbeda dengan perencanaan kita ya Pak Hakim ya. Jadi Iya. perlu kolaborasi antar teman, itu sangat penting sekali. Di samping siswa ingin berkolaborasi dengan temannya, kira-kira kalau memang ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada guru Iya, aja. boleh. Boleh ya. Kalau memang suatu waktu ada yang antar teman tersebut tidak bisa menemukan solusi, nanti baru bisa langsung bertanya ke guru yang bersangkutan. Oke. Terima kasih Pak Hakim. Semoga rencana tindak lanjut Pak Hakim besok kalau sudah melakukan pembelajaran berikutnya itu bisa diterapkan dengan baik. Saja yang bisa saya jelaskan. Ini nanti insya Allah sudah bagus. Kemarin pembelajarannya sudah saya observasi dan ini adanya sebagai refleksi saja sebagai kita. Selamat Pak Hakim untuk proses kasih, pembelajaran berikutnya ya. dan lancar. Ya, Oke. terima kasih Pak. Terima kasih. Gitu rekan-rekan CGP hebat. Di sini saya sudah mengambil kesimpulan dari wawancara saya atau coaching dengan Pak Hakim selaku pengajar
TPM Bubut kemarin pada saat kegiatan pasca observasi ini, kesimpulannya adalah beliau sudah melakukan yang namanya kondisi kelas dengan lancar atau menyiapkan mengorganisasi kelas dengan lancar. Yang kedua, beliau juga sudah menerapkan pengembangan yang ingin dikembangkan dengan baik, dan beliau juga sudah merefleksikan beberapa kelebihan dan kelemahan pada saat pembelajaran yang beliau lakukan, dan beliau terakhir juga sudah merencanakan tindak lanjut pada saat pembelajaran berikutnya. Oke, semoga dari kegiatan ini kita bisa mengambil pembelajaran. Terima kasih. Saya Fri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Besi.